Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardelia Aisyah Syahrini dengan NIM 201091133200055 dari PSKPS 2020 FKWLM. Di sini saya akan menjelaskan suatu soal UKM PPD dengan topik mikrobiologi. Di sini ada soal seorang perempuan berusia 31 tahun telah menikah, datang ke puskesmas dengan keluhan keputihan dari vagina yang berbau dan gatal-gatal. Pada pemeriksaan dengan spekulum terlihat discharge yang putih seperti susu yang homogen dan dijumpai eritema. Pemeriksaan sedia langsung dengan kawah 10% atau wet mount dijumpai yeast cells disertai budding. Pada pembiakan sekret vagina di medium seborot agar tumbuh koloni yang berwarna krem. Koloni yeast ini akan membentuk germ tube jika dibiarkan di serum dan menghasilkan chlamydiospora jika dibiarkan pada konmil agar. Kemudian pertanyaannya apakah diagnosis yang paling tepat? Jawabannya adalah yang A, Candida vaginitis. Kenapa? Karena jika kita lihat dari soal, di sini sudah dilakukan pemeriksaan sediaan langsung dengan kawah 10% dijumpai sel atau sel ragi yang mana sering ditemukan pada jamur. Kemudian dilakukan pembiakan sekret vagina di medium saborot agar yang merupakan medium yang biasa digunakan untuk membiarkan jamur. Salah satunya adalah Candida albicans, dan di sini tumbuh koloni yang berwarna krem, menandakan bahwa positif koloni ini disebabkan koloni ini adalah koloni jamur. Kemudian kita lihat pilihan lainnya, di sini ada bakterial vaginosis. Kenapa bukan bakterial vaginosis? Karena bakterial vaginosis sendiri itu adalah penyakit yang menyebabkan keputihan pada wanita usia produktif yang disebabkan karena infeksi oleh bakteri, yaitu bakteri Gardnerella vaginalis. Untuk trichomonal vaginitis, itu disebabkan karena parasit yang disebut Trichomonas vaginalis atau TV yang menyebar melalui hubungan seksual. Kemudian ada chlamydial infection. Chlamydia sendiri disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang menyebar melalui cairan organ kelamin. Chlamydia sendiri adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Selanjutnya yang terakhir di sini ada herpes genitalis. Herpes genital atau kelamin adalah penyakit menular seksual pada wanita dan pria yang ditandai dengan luka lepuh di area kelamin. Herpes genital atau herpes kelamin adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari virus atau herpes simplex virus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Candidal vaginitis. Candidal vaginitis sendiri adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida. Jamur ini dapat tinggal di berbagai tempat di dalam tubuh, di kulit, di mulut, dan di organ intim. Kemudian jika tidak dilakukan penanganan, infeksi akibat jamur ini bisa menyebar ke bagian tubuh lain seperti usus, ginjal, jantung, dan otak. Faktor risiko dari kandidiasis atau candidal vaginitis ini sendiri disebabkan umumnya karena sistem daya tahan tubuh yang lemah. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh lemah itu ada yang pertama menderita diabetes atau HIV/AIDS, kanker atau menjalani kemoterapi. Lalu ada juga menggunakan obat kortikosteroid dan antibiotik dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang meningkatkan risiko terjadinya kandidiasis di kulit dan area lainnya, yaitu cuaca yang hangat dan lembab, kebiasaan menggunakan pakaian yang tidak menyerap keringat, dan kebersihan pribadi yang buruk. Di sini ada diagnosis lainnya selain yang disebutkan di soal, yaitu ada tes darah dan tes urin. Kemudian komplikasi dari kandidiasis sendiri, biasanya kandidiasis di kulit itu tidak akan menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi bisa mengganggu kepercayaan diri pada penderitanya. Tetapi apabila infeksi penyebaran ke aliran darah dan organ tubuh lain itu terjadi, maka bisa juga terjadi komplikasi berupa sepsis dan gangguan pada organ yang terinfeksi. Kemudian pada kasus tertentu, penyebaran kandida ke selaput pembungkus otak atau meningen bisa menyebabkan meningitis. Kemudian bagaimana pencegahan dari candidal vaginitis atau kandidiasis sendiri? Kandidiasis dapat dicegah dengan menjaga kebersihan pribadi dan sistem kekebalan tubuh. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu jaga kebersihan mulut dan gigi, hentikan kebiasaan merokok, jaga kebersihan tubuh, konsumsi makanan bergizi dan seimbang, dan juga probiotik, dan juga bersihkan organ intim dengan air mengalir, serta hindari penggunaan panty liner dan sabun pembersih pada wanita tanpa anjuran dokter. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.